Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini pun kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari materi kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari materi tentang kertas yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, tahukah kalian kertas itu terbuat dari apa ya? Bagaimanakah cara proses pembuatan kertas? Mari bersama-sama kita simak pembelajaran berikut ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Setelah membaca bacaan tersebut, cobalah selesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa bahan dasar yang digunakan untuk membuat kertas? 2. Sebutkan 3 contoh benda yang terbuat dari kertas. 3. Apa yang dimaksud dengan pulp? 4. Mengapa tinta yang dituliskan di atas kertas dapat dengan mudah dibaca? 5. Bagaimanakah proses pembuatan kertas? Jelaskan secara singkat. Tulis jawabanmu di dalam buku tulismu ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian, tuliskan nama benda-benda tersebut yang terbuat dari kertas. Contoh, buku tulis, koran, tisu, kardus, dan lain-lain. Silakan tambahkan lagi sebanyak-banyaknya ya. Selamat mengerjakan. Kertas-kertas yang kita gunakan terbuat dari kayu. Maka semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pula pohon-pohon yang ditebang dan diambil kayunya. Bagaimanakah caranya untuk kita ikut membantu menghemat kertas? Udin berpendapat, menurut Udin, cara menghemat kertas adalah contoh, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku dapat menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya masih belum terpakai, jika ingin terlihat baru, gampang, tinggal ganti sampulnya. Bagaimana pendapat Siti? Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Udin menambahkan lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Menurut pendapatmu, apa yang kalian lakukan untuk menghemat kertas? Tulis jawabanmu di buku tulis. Dari bacaan sebelumnya juga, kita dapat menemukan kata-kata baru yang masih kita belum tahu artinya. Nah, marilah kita cari arti dari kata-kata berikut ini. Kalian dapat mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau melalui internet. Contoh, selulosa. Selulosa adalah bahan pembentuk dinding sel yang sangat penting bagi tumbuhan.
Selanjutnya, silakan kalian cari arti kata-kata yang lain ya. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengetahui artinya, cobalah buat kalimat dengan kata-kata tersebut. Contoh, selulosa. Kertas adalah serat selulosa yang digiling hingga pipih. Kemudian, silakan kalian coba buat kalimat dengan kata-kata yang masih tersedia ya. Selamat belajar.